Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk terus melanjutkan ibadah kita kepadanya. Dan kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, pada pagi ini kita akan berbicara satu hal yang sangat penting bagi kehidupan keimanan kita kepada Allah, yaitu dengan topik masalah tawasul. Tema kita adalah masalah tawasul. Bersama kita sudah hadir seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau adalah dosen di UIN Araniri di Fakultas Tarbiyah dan juga mengajar di Pasca Sarjana UIN Araniri. Nama beliau adalah Dr. Fajrul Falah. Dr. Muhammad Fajrul Falah. Kita akan berbicara tentang tawasul, apa saja tawasul dan apa-apa saja yang berkaitan dengan tawasul ini. Kita akan coba bicarakan lebih panjang lebar dengan beliau. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, kita ketahui bersama bahwa doa adalah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan satu ayat tentang doa, bahkan tidak melalui Nabi Muhammad SAW perantaraannya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah itu Allah menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah tidak menyebut kepada Nabi untuk mengatakan qul, berbeda misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya yas'alunaka 'anil ahilla qul, ya, dan seterusnya. Qul yas'alunaka 'anil mahid, ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, ada kata-kata qul. Tapi pada saat ada perintah untuk berdoa kepada Allah, Allah tidak mewakilkannya kepada Rasul Muhammad SAW. Jadi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Allah tidak katakan faqul, katakan hai Muhammad sesungguhnya aku dekat, tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu dekat sekali Allah dengan orang-orang yang berdoa. Dan di dalam ayat dan hadis kita mengenal bahwa dalam berdoa ini kita juga dianjurkan untuk menggunakan wasilah, ya, menggunakan perantaraan. Perantaraan yang disebutkan di dalam ayat dan hadis itu diantaranya adalah dengan menyebutkan al-asmaul husna, ya, nama-nama Allah yang 99 nama itu, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya. Kita mohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah ini. Kemudian dengan perantaraan amal-amal soleh yang kita lakukan. Jadi pada saat kita membutuhkan sesuatu kepada Allah, kita menyebutkan amal-amal soleh yang kita lakukan, ya, supaya Allah lebih cepat memenuhi doa kita. Kemudian berikutnya lagi adalah dengan doa dari orang lain kepada kita. Nah, inilah yang sering kita dapatkan informasi berkaitan dengan tawasul ini. Namun memang sering tawasul ini dikaitkan dengan kuburan, Ustaz. Jadi tawasul ini sering dikaitkan dengan kuburan, sehingga arah-arah pembicaraan tawasul itu lebih banyak berbicara tentang kuburan. Terutama sekali adalah bertawasul dengan kuburnya orang-orang saleh. Nah, jadi menarik sekali pembicaraan tentang tawasul ini, dan ini mengandung polemik yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan tawasul, sampai dalam bab tawasul ini ada yang saling mengkafir-kafirkan orang. Nah, jadi kita bertanya langsung kepada Dr. Fajrul Falah berkaitan dengan tawasul ini. Silakan, Dokter. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah,
kajian pada hari ini kita tentang masalah tawassul. Tawassul itu secara istilahnya adalah talabu husuli manfaatin awintifa'i madarratin minallahi ta'ala bidzikris min waliyin aw nabiyyin ikraman lil mutawassali bih. Maknanya adalah yang dinamakan tawassul itu menurut kaedah para ulama adalah tawassul itu adalah meminta kepada Allah. Meminta apa? Meminta agar mendapatkan manfaat. Juga meminta kepada Allah agar dihindari dari yang namanya mudarat, madarat, malapetaka. Dengan menyebutkan nama nabi atau nama wali. Kenapa disebutkan di dalam permintaan kepada Allah nama nabi, nama wali? Ikraman. Karena memuliakan para nabi, memuliakan para wali, lil mutawassali bihi, yaitu orang yang dijadikan tawassul. Lah tawassul ini dalam kajian agama, di dalam usuluddin juga masalah tauhid, merupakan sesuatu yang sifatnya sebenarnya boleh, kalau boleh saya bilang. Karena saya mengutip dari pendapat para jumhur ulama dari 4 mazhab yang mengatakan bahwa tawassul itu bahkan sesuatu yang boleh, dan Rasul sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan secara langsung. Betul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam beliau, Mu'jamul Kabir was Shaghir, beliau menceritakan sebuah hadis yang lumayan panjang, di mana di situ Utsman bin Hunayf, salah satu sahabat yang beliau itu akhirnya pada suatu ketika terjadi paceklik pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini ceritanya. Suatu ketika pada zaman itu Umar bin Khattab telah berusaha keras untuk mencoba supaya turun hujan. Datang ke Abbas, paman Rasulullah, sampai istisqa dan seterusnya. Sampai suatu saat Utsman bin Hunayf ini mendatangi makam Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Waktu itu Rasul telah wafat. Datang ke sana, kemudian beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau datang, kemudian menghadap di kuburan Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Muhammad, istasqi li ummatika, fa innahum qad halaku." Kemudian beliau ini akhirnya ketiduran dan mimpi ketemu Rasulullah dalam mimpinya. Di dalam mimpi Rasulullah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Utsman bin Hunayf bahwa mohon maaf, itu bukan Utsman bin Hunayf tapi sahabat yang namanya Bilal bin Harith. Saya salah. Bilal bin Harith itu datang ke makam Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku." Wahai Rasulullah, mintakan turun hujan kepada Allah, karena sesungguhnya umatmu sedang kondisinya hancur binasa. Kala itu Bilal bin Harith al-Muzani, seorang sahabat, itu datang ke makam Rasulullah dengan mengatakan seperti itu. Kemudian beliau tidur dan bermimpi kepada mimpi Rasulullah dan mengatakan Rasulullah kepada beliau, "Sampaikan salam saya kepada Umar bin Khattab. Katakan kepada beliau bahwa hujan akan segera Allah turunkan, dan tolong bilang kepada Umar bin Khattab, al-kais wal-kais," artinya disuruh lebih semangat lagi, lebih fokus lagi untuk menangani masalah umat. Kemudian beliau pulang menjumpai sahabat Umar bin Khattab, menceritakan hal itu. Inti ceritanya akhirnya beliau senang karena mendapatkan salam dan akan dikabarkan hujan akan turun. Plus beliau terpukul karena mendapatkan semacam, dalam tanda kutip, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu tidak dianggap belum sempurna sebagai seorang pemimpin untuk memimpin waktu itu. Padahal beliau sudah kemana-mana. Dan akhirnya betul-betul hujan itu turun. Ini adalah sebuah cerita
yang menggambarkan bahwa seorang sahabat yang namanya Bilal bin Haris al-Muzani itu mendatangi kuburan Rasulullah, dan di situ Rasulullah sudah wafat. Beliau pun mengatakan istasqi li ummatika. Rasul di barzakh, di alam barzakh. Kemudian sepulang dari itu Umar bin Khattab tidak mengatakan, wahai Bilal bin Harith, anta telah melakukan sesuatu yang itu syirik, kafir dan seterusnya. Tidak, malah beliau senang berterima kasih. Ini menunjukkan bahwa praktek seperti ini dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang ingin saya ceritakan tadi dari At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir was Shaghir, Uthman bin Hunayf. Nah, ini cerita lagi. Suatu ketika di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an, ada seseorang laki-laki yang hendak berjumpa dengan Uthman bin Affan. Ingin ketemu, kemudian ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, hajatnya supaya dipenuhi oleh Uthman bin Affan. Tapi Uthman bin Affan tidak melihat beliau karena saking sibuknya. Kemudian beliau datang ke Uthman bin Hunayf yang waktu itu ada di situ. Beliau mengatakan, berkeluh kesah seperti ini. Kemudian Uthman bin Hunayf memberikan solusi bagaimana jika Anda berdoa kepada Allah menggunakan lafal doa ini. Tapi sebelumnya Anda harus ke iti al-midha, datanglah ke tempat wudhu, sholli raka'ataini, sholat 2 rakaat, baru berdoa ini. Minta hajatmu pada Allah. Apa isinya doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyur rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi lituqdali hajati. Ini dibaca setelah diajarkan kepada seorang laki-laki ini oleh Uthman bin Hunayf. Dia pergi melaksanakan apa yang dikatakan oleh Uthman bin Hunayf. Kemudian suatu saat Uthman bin Hunayf memang ada keperluan sendiri dengan Uthman bin Affan. Beliau masuk, akhirnya jumpa sendiri dengan Uthman bin Affan, selesai urusan beliau, dan akhirnya beliau pulang. Singkat cerita, seorang laki-laki yang berdoa tadi datang kembali ke depan pintu Uthman bin Affan radhiyallahu an, kemudian tanpa disadari langsung dipegang tangannya oleh penjaga pintu Uthman bin Affan, langsung didudukkan di depan Uthman bin Affan dan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian setelah itu keluar dari situ, jumpalah di satu tempat dengan Uthman bin Hunayf yang ngajarin doa tadi. Kemudian dia mengatakan bahwa alhamdulillah setelah selesai tadi itu kemudian langsung dibawa dan ceritanya sudah dipenuhi hajatnya. Dia pun malah berterima kasih sama Uthman bin Hunayf. Apa kata Uthman bin Hunayf? Saya tidak pernah mengatakan urusan Anda ke Uthman bin Affan. Saya hanya ngomong diri saya sendiri. Kemudian dibilang begini sama Uthman bin Affan, jangan-jangan ini adalah berkat doa yang itu sebenarnya doa ada ceritanya. Doa itu saya dapat, kata Uthman bin Hunayf, ketika saya di sebuah majelis dengan Rasulullah Muhammad SAW. Datang seorang yang matanya buta ke Rasulullah, kemudian dia berkeluh kesah, kemudian Rasul mengatakan, in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu laka, kepada orang buta ini. Kemudian dia minta, ya udah didoakan aja Rasul. Kemudian Rasul mengajari orang buta ini doa sebagaimana yang dibacakan oleh Uthman bin Hunayf tadi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammad nabiyyur rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi lituqdali hajati. Baik, nanti dilanjutkan kembali. Baik. Ustaz, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.